Selamat pagi, perkenalkan saya Semenjak Pratama menjadi 11.014. Saya Desmira Kalidini dari 13.11.08. Saya Haris Sabiana dari 13.11.17. Saya Dela Putri Delita dari 13.11.1007. Baik, kami akan memulai memaparkan prestasi. Untuk saya pertama adalah activity based costing. Dalam bab ini membahas mengenai penerimaan biaya per unit produk. Perhitungan biaya produk dilakukan dengan membukakan semua komponen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oleh karena sifat biaya overhead tidak jelas proporsi penggunaannya dalam produk, maka biaya overhead dibebankan pada produk dengan menggunakan alokasi. Terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan konvensional, tarif tunggal dan departemental, dan pendekatan kontemporer, activity based costing. Selanjutnya, definisi biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya. Sebagai contoh, manajemen tertarik pada analisis profitabilitas strategis. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Contoh, kedua, manajemen memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap profitabilitas taktis sehingga biaya pendesainan dan pengembangan produk menjadi tidak relevan, terutama untuk produk yang telah ada. Selanjutnya, berdasarkan kepentingan pelaporan tentang biaya produk dapat diklasifikasi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tabung. 1. Pengertian dari biaya bahan baku. Bahan yang dapat dilacak langsung ke produk dan dapat diukur secara fisik, contohnya seperti kayu, baja, terigu, dan bakar, dan lain-lain. Untuk 2. Pengertian dari biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang secara fisik dapat diukur dalam proses produksi atau jasa. Contohnya tukang kayu, tukang las, pilot, pengrajin, dan lain-lain. 3. Biaya overhead. Semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contoh gaji mayor, agensi dan bakar. Untuk saya selanjutnya adalah biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari penggunaan biaya maupun biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan barang mentah. Biaya per unit dihitung dengan cara sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya total dibagi jumlah untuk dibuatkan produksi. Perusahaan contohnya perusahaan mobil membuat 1.000 unit mobil. Biaya total yang dibuatkan sebesar 100 juta, 100 miliar, maka biaya per unit sebuah mobil adalah 100 juta. Perhitungan biaya per unit suatu terlihat sederhana, tetapi sulit dipraktik. Hal tersebut karena berpada pertama harus ditentukan terlebih dahulu apa dan berapakah biaya total. Lalu juga dibatasi apakah biaya total itu menjadi berupa biaya produksi atau termasuk biaya pemasaran. Kedua, harus ditentukan cara mengukur biaya yang akan dibebankan dalam biaya total. Pengukuran akan dilakukan berdasarkan biaya sesungguhnya ataukah biaya yang diestimasikan saja. Kemudian menggunakan metode pembebanan sama biaya dengan biaya produk yang akan digunakan. Pentingnya penentuan biaya per unit produk. 1. Dasar penentuan harga jika manajemen mengenai biaya produksinya, maka mereka akan dapat menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan.
produk maka mereka dapat menjualnya dengan menjual produk pesaing. Berdasarkan hal tersebut, manajer akan dapat menentukan apakah sebuah produk dihentikan produksinya atau dapat terus dilanjutkan. Untuk selanjutnya penentuan biaya per unit produk. Biaya per unit produk dihitung dengan cara berikut ini. Biaya per unit sama dengan biaya total tambah biaya dan kerja langsung total tambah biaya overhead total dibagi unit produksi total. Sebagai contoh, perusahaan kita cap manual dengan 15.000 botol kecap dengan biaya bahan baku sebesar 100 juta. Upah tenaga kerja langsung sebesar 150 juta dan biaya overhead sebesar 50 juta. Biaya per unit produk itu sebagai berikut. Biaya per unit adalah 100 juta untuk bahan baku tambah 160 juta upah tenaga kerja tambah 50 juta biaya overhead seperti 15.000 botol. Maka hitungannya biaya per unit 20.000 per botolnya. Biaya produksi setiap botol kita di perusahaan tersebut adalah 20.000 dengan mengetahui angka biaya produksi per unit tersebut. Banyak kebijakan yang dapat dibuat. Misalnya, jika perusahaan tidak ingin rugi maka harga jual terhadap per botol harus lebih dari 20.000. Selain itu dapat diketahui pula apakah biaya produksi sekarang biaya tersebut memiliki perbandingan produk bisnis yang dihasilkan sama. Untuk selanjutnya adalah biaya sesungguhnya. Pendekatan biaya sesungguhnya adalah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Biaya sesungguhnya dalam kaitan produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, mulai dari produksi sampai produk selesai diproduksi. Hasilnya akan diperoleh biaya produk yang benar-benar akurat. Perhitungan biaya berdasarkan biaya sesungguhnya memiliki kelemahan, yaitu biaya dulu dapat diketahui jika semua hal produksi selesai dilakukan. Hal tersebut terdapat pada masalah ketepatan waktu karena proses produksi sebagai besar industri bisa dikatakan tidak pernah selesai dan bersifat terus-menerus atau kontinuus. Periodisasi dalam perhitungan biaya produksi merupakan salah satu alternatif yang disarankan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Misalnya dengan perhitungan dilakukan dalam variabel mingguan atau bulanan. Namun periodisasi sendirinya menimbulkan permasalahan dalam variabilitas produksi dan sifat biaya overhead. Misalnya, volume produksi bulan Januari lebih sedikit dibandingkan volume produksi bulan Februari. Dengan posisi biaya overhead sama. Untuk selanjutnya berdasarkan
pengumpulan biaya. Tahap 1 adalah wakil dan tahap kedua adalah wakil. Selanjutnya yaitu metode tarif departemental. Tahapan perhitungan dengan buku survei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh SMK. Berikut adalah tahapan
Kristen, Karantina, kami semua